Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, wabil khusus Bapak Kiai Mumtaz dan Bapak Kiai Mansur yang sama-sama kita hormati, para sesepuh, para bin sepuh yang juga sama-sama kita hormati, Bapak Ilyas beserta Ibu Sahibul Hajat, serta calon pengantin Mbak Lia yang kita hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang kita hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir memenuhi undangan Bapak Ilyas beserta Ibu untuk pengajian dalam rangka pernikahan putrinya yang pertama, Mbak Lia, yang insya Allah akan menikah dengan Mas Yonas. Ini Yonasnya bukan Yonas putranya Bugiono ya, jadi Yonas lain, Yonas Catur Priyonggo ya. Pada hari Ahad ya, hari Ahad tanggal 4 yang akad nikahnya insya Allah akan dilaksanakan pada jam 7. Tidak ada lain dalam kesempatan yang sangat mulia ini, Pak Ilyas memohon kepada kita semua untuk mendoakan semoga pernikahan Mbak Lia dengan Mas Yonas nanti bisa berjalan dengan selamat, lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan yang lebih dari itu, semoga pernikahan antara Mbak Lia dan Mas Yonas nanti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarganya dijadikan sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan Mbak Lia dan Mas Yonas dikaruniai keturunan yang saleh dan salihah, diberi limpahan rezeki yang banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya ini tidak seperti biasanya ya. Saya itu biasanya suaranya keras begitu, ini suaranya serak-serak basah begitu. Mungkin baru sekarang mungkin Bapak-bapak mendengarkan suara saya yang tidak keras begitu ya. Biasanya suaranya keras ya. Beberapa hari ini agak batuk ya, sehingga ya ngaji malam ini itu ya mudah-mudahan nanti ya satu tuke begitulah ya. Baik Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian menjelang pernikahan seperti ini tentu saja merupakan sebuah tradisi yang sangat baik dilakukan oleh kita, karena ini bisa dipandang sebagai simbol dari posisi kita sebagai hamba yang memang lemah di hadapan Allah sebagai Tuhan.
pernikahan itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang ya saya pernah mengatakan ya ada semacam unsur perjudiannya begitu ya. Karena tidak ada kepastian. Hanya semacam ya, bukan kok lalu pun dikatakan nikah itu sama dengan judi, tidak begitu. Ada unsur semacam perjudian karena orang itu apa namanya, tidak bisa memastikan pernikahan itu nanti kayak apa itu. Lebih-lebih misalnya dilihat dari prosesnya, coba misalnya dari sekian banyak kemungkinan orang berpasangan, lu kok lalu kemudian Mbak Lia iso milih Mas Yonas, sama-sama Yonas mungkin ya ono Yonas gitu. Nah ini luar biasa. Jadi sebuah pilihan yang berani sebenarnya untuk memilih seseorang menjadi suami atau istri itu. Ya, dan kemudian lalu kita belum bisa memastikan ke depan kayak apa itu. Ya tidak bisa memastikan karena bukan kita yang menentukan. Allah semuanya itu yang menentukan. Kita sebagai hamba itu ya justru karena kita sebagai hamba sadar lemah itulah maka kemudian kita mengadakan pengajian seperti ini memohon kepada Allah ya, agar supaya pernikahannya tadi selamat ya. Makanya orang Jawa sering menyebut acara-acara semacam ini dengan selamatan, dan wong Jawa ini senangnya selamatan. Dan selamatan itu sebenarnya tadi itu merupakan simbol dari kesadaran diri sebagai hamba yang lemah di hadapan Tuhan yang maha menentukan itu. Pernikahan begini selamatan ya. Nanti begitu hamil ya selamatan meneh. Karena pada ketika mengandung itu juga khawatir nanti anaknya bagaimana. Gelap juga itu. Nggak ada kepastian lagi. Memohon lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Selamatan lagi ya. Supaya jadi anak yang baik ke depan. Karena khawatir juga jangan-jangan nggak baik. Menikah begini selamatan sampai nanti akhirnya meninggal pun juga selamatan lagi. Orang Jawa memang begini selamatan. Orang meninggal pun juga gelap, khawatir di akhirat nanti kayak apa. Makanya kita berdoa memohon kepada Allah. Jadi sekali lagi ya, pengajian seperti ini, selamatan seperti ini bagus sebagai tradisi yang merupakan simbol dari sekali lagi kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita memohon kepadanya, berdoa kepadanya. Dan doa itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai mukhul ibadah. Intinya ibadah. Orang itu kalau masih mau berdoa berarti dia masih mengakui dirinya sebagai hamba, butuh pertolongan Allah ya. Butuh ma'unah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bapak dan ibu-ibu, doa yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang menikah itu simpel sebenarnya ya. Sering dinyanyikan dalam lagu itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Simpel. Ya Allah, berkailah pernikahan orang yang sedang menikah itu.
Nah yang menarik ya, di dalam doa itu barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau di dalam bahasa Indonesia ya berkahi begitu saja. Tetapi kalau kita mengacu kepada bahasa Arabnya itu sebenarnya di situ ada dua hal yang berbeda. Barakallahu laka itu kecenderungannya diberkahi pernikahan itu ketika memang ada hal-hal yang baik, yang menyenangkan di dalam pernikahan itu. Tetapi kita sadar sesadar-sadarnya bahwa yang namanya pernikahan itu isinya tidak hanya kesenangan semua. Isinya tidak hanya hal yang baik semua. Dalam pernikahan itu ada hal yang tidak menyenangkan, ada hal yang menjengkelkan juga. Ada hal yang tidak baik juga. Jangan dikira semuanya menangkan, Mbak Lia. Ya. Nah, nah itu pun juga kita mohonkan. Barakallahu alaika. Jadi termasuk hal-hal yang misalnya nanti kok tidak menyenangkan di dalam pernikahan itu juga supaya juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana mensikapi semua hal yang terjadi di dalam pernikahan itu dengan segala kemungkinannya. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak siap. Dikiranya yang namanya nikah itu lalu semuanya halnya baik, semuanya menyenangkan. Padahal bagi yang sudah pengalaman nikah pasti tidak begitu. Ya. Coba siapa yang berani ngacung? Nikah itu semuanya menyenangkan. Ada tidak berani ngacung? Ada yang berani ngacung? Orang-orang. Ya tapi memang pasti ada yang menjengkelkan, ada yang tidak enak, ada yang menyakitkan. Pastilah. Hanya saja memang kalau dihitung-hitung gitu ya, yo jelas akeh enake, akeh sing nyenengke. Betul enggak, Pak? Betul enggak, Bu? Akeh ndi sing nyenengke karo sing jengkelke ngono kira-kira. Akeh sing nyenengke. Alhamdulillah. Jadi pasti banyak yang menyenangkan. Cuma kadang-kadang orang itu, maaf ya, kadang-kadang orang itu ketika ada jengkel sekali saja, itu lalu kemudian seakan-akan semuanya menjengkelkan. Dan memang itu ya sudah menjadi sifat manusia ya. Nah ono apik akeh kuwi mbok apik kaya apa wae wis biasa, dianggap kaya wis ya wis pancen ngono kuwi semestine. Ning nek ana sing ora apik sithik ya. Kuwi lalu dieling-eling terus seakan-akan kabeh ora apik. Sing wis apik-apik wis dianggap ilang kabeh. Makanya lalu kemudian ada peribahasa apa itu? Panas setahun di apa istilahnya itu? Panas tahun dihapus dengan hujan sehari. Atau apa yang lainnya itu? Sekarang tidak tahu pelajaran peribahasa itu masih ada apa enggak itu ya? Di sekolah-sekolah itu ya. Panas tahun dihilangkan oleh hujan sehari. Ada lagi susu ya. Rusak susu sebelanga karena nilas titik. Atau dibalik ya, nilas karena nilas titik rusak susu sebelangnya. Ya itu yang saya dulu hafalkan begitu. Kok apalan biyen kok itu jadi. Nah biasanya begitu. Ya. Jadi kita doakanlah Mbak Lia itu pernikahannya diberkahi ya, sekali lagi dalam kondisi apapun ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu harus siap.
Nah, nuwun sewu bapak ya, atau ibu-ibu juga boleh lah. Kalau seandainya ada istri yang menjengkelkan gitu ya. Itu piye Pak enahe Pak? Bapak-bapak sih. Ya. Hah, ditukarke. Masya Allah. Hah? Loh, ibu-ibu rak terima to ya to mosok ditukarke ya. Saya ganti ibu-ibu. Bu nak misalnya bapak jengkelke diapake begini. Betul bae. Dicoba. Masya Allah ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memang semua kita tidak ada yang kepingin pernikahan itu jengkel ke, tidak ada yang kepingin. Tapi kan realitasnya sok-sok itu muncul dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Al-Quran juga memberikan resep. Kalau seandainya dalam kehidupan berumah tangga itu terjadi hal-hal yang jengkel kayak seperti itu. Al-Quran menyatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwa sebagian di antara istrimu dan juga anakmu itu ada yang jadi musuh bagimu. Coba Al-Quran itu mengingatkan kita seperti itu. Di antara suamimu, di antara istrimu, di antara anakmu itu ada yang jadi musuhmu. Fahdharuhum, oleh karena itu hendaknya kamu waspada, hendaknya kamu hati-hati. Nah lalu kalau seandainya ada istri kita, suami kita yang kebetulan tadi kok orangnya nengke, lalu jengkel ke tadi, bahkan saya menjadi musuh, itu lalu diapakan? Diapakan Pak? Loh, malah dicerai malah, Masya Allah. Ya. Dilus-lus. Nah, Al-Quran ya, memberi resep wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallahu ghafurur rahim. Kalau kamu punya suami, punya istri, punya anak, kok lalu kemudian jengkel ke kamu, bahkan sampai menjadi musuhmu, kalau kamu bisa memaafkan, itu lebih baik. Karena memang Allah sendiri memang Zat yang maha memberi ampun, memberi maaf. Jadi konsepnya memaafkan justru dalam Al-Quran itu. Ya. Tidak dinasehati, tidak diperintahkan yang baik, tapi dimaafkan. Loh, kenapa kok bisa begitu? Kira-kira begini, jalan ceritanya itu begini. Nuwun sewu bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau misalnya kita punya pasangan, ya, bapak-bapak ya istrinya, ya, kalau ibu-ibu ya suaminya, kok kebetulan jengkel berbuat yang tidak benar, itu dosa enggak? Dosa enggak? Dosa. Seorang suami yang bertindak zalim terhadap istrinya,
dosa, besar bahkan dosa. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya juga dosa. Seorang anak yang berbuat maksiat kepada kedua orang tuanya, durhaka, dosa enggak? Dosa. Nah, ketika dalam posisi berdosa itu, tentu saja hatinya itu keras, hatinya itu ya ibarat tanaman itu ya masih keras itu ya, belum dicangkul, belum diluku, belum digaru begitu ya. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu maka maafkan dulu, dimaafkan. Makanya dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi." Al-ayat. Jadilah kamu menjadi orang yang pemaaf, baru setelah itu perintahkan berbuat yang ma'ruf. Jadi ngandani kon apik kuwi nak awake dhewe wis memaafkan, wis nyepuro. Sudah memberikan maaf. Kalau belum memberikan maaf kok kemudian kita ngandani, kuwi percuma meh percuma, mental. Oleh karena itu, Masya Allah, ini resep, ya, resep. Tidak mungkin bisa menjadi suami yang baik kalau tidak suka memberi maaf kepada istri. Dan tidak mungkin menjadi istri yang baik kalau tidak bisa memberi maaf kepada suami. Juga tidak mungkin bisa menjadi orang tua yang baik kalau tidak bisa suka memberi maaf kepada anak-anak. Jadi resepnya sederhana sebenarnya. Kehidupan rumah tangga yang baik itu. Resepnya adalah pemberian maaf. Menjadilah engkau pemaaf. Kalau kita bisa menjadi seorang pemaaf, maka selesai sudah. Insya Allah yang namanya keluarga itu menjadi baik, menjadi bahagia. Tapi kalau salah sedikit tidak ada maaf, apalagi tidak maaf bagimu itu sampai terus kemudian ya tadi ya pulangkan saja, wah ya repot dong, bubrah. Jadi maaf itu luar biasa. Ya. Lah yang menarik, nuwun sewu ya, ini belum kita bahas di konsep maaf. Di dalam Al-Quran tadi, di dalam surat At-Taghabun tadi itu, Allah menggunakan 3 istilah sekaligus, yaitu wa anta'fu, wa tasfahu, wa taghfiru. Yang ketiga ini sebenarnya ya intinya yang memaafkan, intinya yang mengampunkan, tetapi sesungguhnya memiliki nuansa makna yang berbeda. Kalau ta'fu itu ya maaf dalam pengertian ya sudah memaafkan, seperti pengertian kita memaafkan gitu. Istri kita punya kesalahan, suami kita punya kesalahan, anak kita punya kesalahan, menantu kita punya kesalahan, tetangga kita punya kesalahan, saudara kita punya kesalahan, kita maafkan. Tapi ternyata unsur maaf tidak hanya memaafkan itu saja. Ada yang kedua, itu adalah watasfah, musafahah, bertemu, bersalaman. Ini tahap yang kedua. Ketika orang itu bisa saling memaafkan. Nuwun sewu Bapak-bapak, saya tanya, ada enggak orang itu kadang-kadang sudah memaafkan, tapi untuk bertemu itu lalu masih belum mau? Ada enggak? Ada enggak? Ada.
Jadi ternyata memang yang namanya memaafkan itu ada beberapa unsurnya di dalamnya. Jadi memaafkan, mau ketemu. Sebab tadi kadang-kadang tuh orang sudah maafkan, tapi tidak mau ketemu. Piye, wes mbok maaf kayak sing iki salah karo kowe. Wes tak maaf kayak serah apa lah. Tapi wes ketemu karo kowe, wah nak ketemu aku durung iso aku. Bisa berat aku. Engko ndak marake engko jenenge kilingan meneh. Sok gitu ndak, Pak? Sok gitu ndak, Bu? Ya. Wes lu HP ra ketemu sik lah, sing penting sak maaf ya, aku nak kon ketemu durung iso aku, durung iso. Aku ndak malah engko apa namanya? Apa istri ngorek-ngorek barang sing wis meh mari gitu. Luka lama Pak ya, luka lama dikorek lagi ya, nanti tidak blonyoh meneh itu. Ya, Masya Allah. Ada enggak yang begitu ya? Ada. Nah kadang-kadang nih ya, kadang-kadang itu sampai untuk ketemu tuh misalnya ya menghindar, arep ketemu dia menghindar tenan. Ya. Lewat jalan mana gitu, dari papasan dulu ya balik ya. Ning pertemuan ini misalnya apa jenenge, dralai kursine kosong nungi karek wong loro tok nu ya bergeser kok itu mah itu. Ning masjid misalnya jamaah ngono ya. Padahal janjane ya meh arep jejer ngono ya menghindar kok itu. Ana ra sing ngono kuwi ya. Loh, kok sing kono ngomong mboten kok sing kira ono sing katahe nggih wah. Pengalaman dewi-dewi berarti ya. Ya Allah ya. Nah suami istri juga begitu. Kadang-kadang kan sudah dimaafkan tapi belum mau ketemu. Gitu. Ya toh, belum mau ketemu. Gosek lah. Ya toh. Ya. Nah, yang ketiga ini lebih berat lagi. Watahfiru itu ya mengampunkan, tapi mengampun di situ bermakna sudah melupakan. Seluruh luka itu sudah dihapus, sudah dihilangkan, lupa. Wah, jangan pernah ya. Sudah ketemu tapi nak kenali durung iso aku. Wes ketemu, wes maaf ke wes ketemu ya wes. Tapi wis mbok laleke, waduh ora iso e. Lah piye mobil siji, mobil anyar Innova wah. Didol ora kondo-kondo lho kan piye lho nak mung misale motor ora apa-apa sepeda ora apa-apa lah iki Toyota anyar ya wah. Ora iso kon lali aku misalnya. Jadi itu yang dituntut itulah. Baru setelah kita mampu memaafkan seperti itu, ya, tadi dikandani. Dan habis dikandani dalam kondisi sudah dimaafkan seperti itu, ibarat tanah tadi itu sudah gembur, karek, menanam, insya Allah akan tumbuh dengan baik, dengan subur. Sehingga dikandani yo nganut ya. Coba banyak sekali terjadi yang namanya suami istri atau anak ketika nakal gitu misalnya ya. Suami nakal, istri nakal, anak nakal itu. Kalau tiba-tiba ditandani apalagi dimarahi, wis tambah rak dadi. Tapi kalau dimaafkan ya, insya Allah lalu kemudian ya orang saat dikandani loh insya Allah akan sadar. Jadi kuncinya memaafkan. Dan memang memaafkan ini masya Allah dalam kehidupan rumah tangga diperlukan betul.
dalam rangka menjaga keutuhan rumah tangga. Ya. Tapi memang memaafkan itu tidak mudah. Angel apa angel, Bu? Untuk bisa memaafkan seperti itu tuh angel apa angel? Saya ngomong gampang sopo? Angel. Ya. Nah teori ini kita gampang loh teori ini ya. Tapi janjiannya angel betul, berat. Tetapi sebenarnya lebih berat lagi itu kalau tidak memaafkan. Karena ya sudah rusak semuanya kalau tidak memaafkan. Jadi makanya memaafkan itu Masya Allah ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Makanya tadi Al-Quran sampai kemudian menegaskan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Masya Allah luar biasa. Nah, mudah-mudahan ya Mbak Lia yang jadi pengantin itu nanti dalam kehidupan rumah tangga memiliki modal yang cukup berharga memaafkan itu secara baik ya. Mudah-mudahan kita doakan Mas Yonas juga punya sifat memaafkan yang baik ya. Sebab dengan itu insya Allah ya segala persoalan apapun dalam kehidupan rumah tangga itu akan bisa diatasi dengan baik. Makanya tadi doanya adalah barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau toh ada hal-hal yang tidak baik itu tuh barokah. Karena apa? Karena kita menyikapinya benar, menyikapinya betul. Ya. Apapun yang tidak baik itu kalau kita menyikapinya baik barokah. Insya Allah. Ya. Nah, itu. Ya. Itu yang diperlukan memang di dalam kehidupan rumah tangga. Nah sekali lagi ya, Mbak Lia mudah-mudahan seperti itu dan kita pengantin-pengantin kawak ini meskipun sudah kawak juga tetap memiliki itu sehingga kemudian kita ini bisa mewariskan model kehidupan rumah tangga yang baik terhadap anak-anak kita ke depan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, singkat saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.